Sudah ada 22 ya ini yang bergabung. Assalamualaikum semuanya. Halo. Suara Bu Ani bisa kedengeran enggak? Kedengaran, Bu. Oke. Sudah jam 10 lebih 4 menit di jam saya. Sudah ada 22 yang masuk. Ibu harap nanti semua bisa bergabung. Kecuali tadi ada satu temenmu yang izin sakit. Katanya pusing, muntah-muntah. Untuk yang lain selalu jaga kesehatan ya. Situasinya semakin memburuk sekarang. Di kelas A tadi pagi alhamdulillah bisa komplit. Semoga yang kelas B nanti juga bisa lengkap, semua bisa mengikuti. Ini sudah ada 22. Izin 1, harusnya 34 ya. Berarti masih kurang 11 yang belum. Sambil menunggu yang lain, sambil saya panggil satu-satu. Nanti yang saya panggil tolong buka kamera, kemudian jawab. Ya paling tidak walaupun sepintas biar Bu Ani tahu, misalnya Afinas, yang namanya Afinas mana gitu. Semoga nanti ada kesempatan untuk tatap muka. Afinas Royhan mana? Tolong buka kamera sebentar. Afinas, mic-nya dibuka dulu. Afinas, halo. Siapa nih ada yang? Afinas, sudah ada Afinas? Saya lanjut dulu. Ahmad Mas'ud. Ahmad Mas'ud. Belum ada. Anas Fikri. Halo. Oke, sehat Mas Anas. Anas Fikri. Oh, jaringannya putus nih Mas Anas Fikri. Afinas sudah masuk, Afinas? Halo. Kameranya tolong dibuka biar Bu Guru lihat yang namanya Afinas yang mana. Halo. Bagaimana? Ada kesulitan? Afinas, belum. Anissa Leona. Anissa Leona. Iya. Agak mundur biar kelihatan wajahnya. Nah, oke. Nah, gitu kan. Ini aja Bu Guru nanti harus berusaha keras menghafal kalian biar ketemu nanti nggak lupa. Anissa ada ya. Dava Fauza. Dava. Halo Dava. Ada, Bu. Oke. Maskernya dilepas dong. Bentar. Masih isolasi, Bu. Isolasi mandiri. Oh, isolasi. Udah berapa hari? Tinggal 2 hari. Ada gejala nggak? Enggak ayah, Pak. Cuma reaktif positif. Terus masih bisa mencium, membau, sama mengecap? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa. Itu sering hirup uap kayu putih. Anaknya Bu Ani kemarin juga sempat positif. Tapi anaknya Bu Ani nggak serumah sama saya. Sempat nggak bisa mencium sampai sebulan. Kamu masih bisa mencium? Bukan saya, Bu. Oh, bukan kamu? Keluarga saya. Oh, gitu. Oke, tapi kamu sehat? Saya. Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dava ya. Tak kira kamu jaga kesehatan. David Eka Saputra.
David sudah ada? Belum ya kayaknya. David belum ada. Dian Agustina? Dian Agustina. Belum ada juga. Dita Ayu? Dita Ayu. Oke. Ya, Bu. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ayu. Fadilah Melati? Fadilah. Ya, sip. Farhan Munif? Farhan. Ada, Bu. Oke, mana? Oke, ya, sip. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Farhan. Hikayat Virgi. Mana Hikayat Virgi? Udah ada belum nih? Ya, Bu. Udah ya? Mana? Hikayat. Oke, sip. Hikayat Virgi. Ilham Surya Batara. Sudah, Bu. Ada Ilham? Mana? Ya. Ilham. Oke, ya. Kalau memang jaringannya stabil, kameranya on terus, enggak apa-apa. Isnan Ibtida'u Rodiyah. Isnan. Oke. Johan Triwicaksono. Johan. Oke, Johan ada. Malika Alvea. Malika. Ada, Bu. Ya, sip. Miftah Aulia. Miftah, ada. Oke. Muhammad Firda. Muhammad Firda. Mana? Tunjuk tangan mana? Muhammad Firda. Oke, sip. Nastiti Rias. Nastiti. Oke, ya. Ada, Bu. Neri sakit. Noval Ardiansyah. Hadir, Bu. Noval, mana Noval? Oke. Prisma Triatmaja. Prisma ada. Prisma, sebentar. Prisma? Belum ada ya? Puput Aprilia. Puput? Ada? Ya. Ada, Bu. Sip. Rahma Chandrawati. Rahma. Ada. Restu Awang Pratama. Restu. Restu, mana Restu? Sudah ada Restu? Halo? Ada? Kamera sudah dibuka? Restu. Oke. Prisma, Prisma ada ya? Raise hand tuh. Halo Prisma. Oke, ya. Avinas ada ya, Avinas? Tadi dipanggil belum ada. Kemana tadi? Iya. Ria Umi, Evandasari. Ria Umi, mana? Ria Umi. Ada, Bu. Ya. Rido Safikri. Hadir, Bu. Rido, mana Rido? Ada. Rindra Dwi Azahra. Oke. Ada, Bu.
Rizky Amirullah udah bisa masuk belum ya? Atau gabung sama siapa kemarin katanya Rizka agak kesulitan dengan akunnya Rizky Amirullah. Ada yang digabungi sama Rizky? Nggak ada? Kemarin ini sampai malam nih WA-an sama Bu Ani akunnya agak trouble. Rizka Septianti. Rizka. Ya, sip. Robi Bagus Gita. Mana Robi? Saya, Bu. Ya. Silvi Sukma Irawan. Silvi? Hadir, Bu. Silvi ada. Ya. Siska Alia. Siska, oke. Ada, Bu. Theodora tadi sudah ada, mana masih standby? Bu. Ya. Yuda Oktavia. Yuda. Oke, ada. Jadi yang dipanggil belum ada. Dian Agustina udah masuk belum ya? Dian Agustina. Dian Agustina. Belum ada. David Eka Saputra sudah ada? David nggak ada. Ahmad Masud. Hadir, Bu. Ahmad Masud ada. Berarti yang belum ada ini David sama Dian Agustina sama Rizky karena akunnya. Oke. Ya. Terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita, jadi hari ini nanti belum pelajaran. Kita bincang-bincang dulu. Kita bicarakan nanti ke depan kita mau ngapain. Tapi sebelumnya sudah kenal sama Bu Guru? Udah kenal Bu Ani? Udah sering lihat ya? Udah sering lihat ya? Sudah. Udah. Jadi Bu Ani itu biasanya dari dulu ngajarnya mulai kelas 2. Jadi di kelas 1 saya nggak ngajar, makanya kamu ketemu pertama kali di kelas 2. Nanti di kelas 2 Bu Ani mau ngajar pelajaran APL dan PIB. Jadi APL dan PIB itu aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Di sini nanti kalian akan belajar bagaimana membuat gambar bangunan secara lengkap, komplit. Jadi gambar kerja. Kemudian PIB, perancangan interior bangunan. Nanti akan saya berikan dasar-dasar bagaimana toh kalau merancang bangunan biar nyaman. Jadi ini kayak ilmu awalnya untuk menjadi seorang arsitek. Karena memang kan mindset kita bahwa kalau di PIB itu kan arsiteknya SMK. Kemudian kalau KGSP kan nanti teknik sipilnya. Walaupun nanti misalnya kamu mau melanjutkan sekolah, kuliah mau ke teknik sipil juga enggak masalah. Boleh. Banyak kakak-kakak kelas kalian yang melanjutkan di teknik sipil. Nah, di Mapel APL, nanti software yang digunakan itu AutoCAD sama SketchUp di kelas 2 ini. Sebenarnya banyak perangkat lunak yang bisa digunakan, tapi karena situasi seperti ini, yang penting kamu nanti bisa menguasai AutoCAD untuk membuat gambar kerja dan SketchUp untuk membuat gambar 3 dimensi. Itu dulu saja. Kalau 2 perangkat lunak itu kamu nanti sudah paham, besok misalnya kamu kerja atau praktek kerja PKL, kemudian di tempat kerja kamu dikasih software lain untuk menggambar seperti 3D Max, seperti Archicad, itu prinsip tool-toolnya nanti hampir sama. Kamu akan lebih gampang mengikuti. Oh ya, kembali ke perkenalan Bu Ani ya. Rumah saya di Kalikotes. Ada yang rumahnya di Kalikotes? Ada nggak di kelas ini yang rumahnya Kalikotes? SMK Kristen 1 ada yang tahu? Serago bypass itu. Tahu.
Tahu? Tahu Bu. Nah, dari situ nanti masuk kurang lebih 2 kilo. Ada perumahan. Perumahan Cipta Gria Bersinar Blok E nomor 23. Itu rumah saya. Terus, anak saya yang kecil hari ini mulai masuk SMA. Jadi ini di kamar sebelah anak saya juga baru MPLS. Ya. Jadi ya memang kita tidak tahu ya, kita akan belajar seperti ini nanti sampai kapan. Yang penting kamu harus semangat dan begini, setiap hari kamu harus berpikir bahwa hari ini kamu harus berangkat sekolah. Tanda petik berangkat sekolah. Hanya kamu tidak perlu berjalan, sekolahmu di rumah. Kan kemarin sudah diberi jadwal pelajaran ya sama wali kelas. Sudah belum? Belum, Bu. Oh, belum ya? Bu. Oke. Pak Rianto kan baru hari ini tadi saya masukkan ke grup kalian. Kalau enggak nanti saya kasih boleh, walaupun itu jadwalnya kayaknya nanti masih mungkin berubah. Jadi selama pandemi seperti kemarin bisa saja jadwal beberapa kali berubah. Nah, kamu setiap hari harus berpikir bahwa saya sekolah. Hari ini saya sekolah. Jangan sampai nanti jadi seperti olokan orang-orang di luar, komentar orang-orang bahwa kita itu generasi COVID. Apa ya, image-nya kan kayak jelek banget ya, generasi COVID, sing ora iso opo-opo, yang hanya di rumah, nggarap karepmu, ra karepmu, belajar terserah, enggak terserah, tahu-tahu naik kelas, kan seperti itu. Karena terus terang, selama pandemi ini, grade penilaian, level kalian tuh diturunkan. Karena kalau kita memakai standar seperti kondisi normal, mungkin yang tidak naik kelas akan lebih banyak lagi. Nah, jadi kita memaklumi ada situasi yang tidak nyaman untuk kalian sama Bu Guru juga. Jadi mari kita sama-sama jaga semangat agar kita tetap terus belajar. Jadi sekali lagi, setiap pagi kamu harus berpikir bahwa saya akan sekolah. Saya berangkat ke sekolah. Hanya kamu berangkatnya tidak perlu keluar rumah, cukup di rumah, kemudian bersiap nanti pelajarannya apa. Kalau setiap hari kita bisa vikon, memang idealnya bagus seperti ini ya. Kamu bisa lihat Bu Ani, kamu bisa mendengarkan saya ngomong. Tetapi kan implikasinya ke biaya yang tidak sedikit. Saya pernah coba mengamati 1 jam kita vikon, ini paling enggak kita habis 1 giga. Kalau semua guru setiap hari vikon, kamu sebulan berapa giga? Ya kan? Nah, jadi nanti kadang-kadang kita vikon, kadang-kadang pakai WhatsApp group, kadang-kadang kita pakai kelas tim. Yang pasti misalnya pagi ini jadwalnya Bu Ani jam 10 sampai 4 jam ya. 4 jam itu berarti kurang lebih sampai jam 1-an. Itu jadwal pelajaran APL sama Bu Ani. Nah, ketika jadwal itu kamu harus standby. Kalau waktu itu Bu Ani lagi komunikasinya pakai WhatsApp group, ya kamu standby di WhatsApp. Kalau Bu Guru memberikan tugas, kamu kerjakan selama durasi itu, kalau ada pertanyaan langsung bertanya. Jadi setiap hari kamu berpikir kamu berangkat sekolah. Atau begini, biar kelihatan beneran berangkat sekolah, tau kalau pagi itu 6:30 pakai seragam rapi, pakai ini terus naik motor keluar keliling komplek, datang lagi ke rumah, oh udah sampai sekolah gitu. Gimana? Engko rak malah tanggamu kayak Anissa ngopo kayak kok mubeng-mubeng ngarepe dhewe gitu. Anak saya tadi pagi tak gituin. Hari ini sekolah, Dek. Sana naik motor keluar keliling komplek, nanti terus sampai rumah duduk di depan pura-puranya nunggu Bu Guru datang gitu. Saking sedihnya kita sudah tahun kedua ya belajar seperti ini. Ya, kebetulan kok malah hari-hari ini kita harus PPKM darurat. Nah, jadi itu saran saya. Pokoknya setiap pagi kamu harus berpikir, kamu sekolah. Nanti jam 10 istirahat, waktunya istirahat, kamu istirahat. Siang istirahat, habis itu kita belajar lagi. Kalau kamu bisa mendisiplinkan diri seperti itu, tidak akan ada kejadian terlambat mengumpul tugas, tidak akan ada kejadian di akhir tahun ajaran, Bu Ani harus ngoyak-oyak kalian. Tugasnya mana, seperti itu. Nanti sama Bu Ani insya Allah setiap selesai 1 tugas nanti akan saya rekap, saya tulis, saya umumkan di grup. Nama ini tugasnya belum beres. Ini tugasnya belum beres. Dan nanti setiap hari akan saya begitukan. Kalau perlu nanti, apa perlu sampai Bu Guru harus datang ke rumah kalian? Gimana?
Pengen diparani Bu Ani mungkin? Jangan Jangan, sampai. Bu. Jangan ya. Engko ndak dadak nyuguhi Bu Ani engko nek Bu Guru ke sana. Jadi kita disiplinkan seperti itu. Semangat itu yang paling penting. Karena apa? Kalau kamu tidak memotivasi diri kamu, tidak semangat. Bu Guru mau semangat, jam 7 sudah vikon, yang datang cuma 2. Bu Guru sudah ngasih materi di WhatsApp, yang respon cuma 2. Nah, seperti itu kan percuma. Karena itu nanti untuk kalian. Jadi gitu ya, jaga semangat, jaga kesehatan. Terus kemudian nanti selain mengajar APL, Bu Guru juga mengajar EBK. EBK itu estimasi biaya konstruksi. Jadi di situ nanti kita akan menghitung rencana anggaran biaya. Kalau kamu sudah membuat gambar lengkap sampai gambar 3 dimensinya bagus, untuk bisa membuat rumah seperti itu, untuk bisa membuat bangunan seperti itu, butuh berapa biayanya? Nah, itu nanti akan saya ajari sampai kamu bisa. Nah, nanti kalau sudah praktek kerja, kalau kamu nanti masuk ke satu perusahaan konsultan, tugas kamu nanti menggambar kerja, menggambar 3 dimensi, menghitung. Jadi, memang dari kemarin saya itu ditarget bahwa target saya agak berat membuat kamu bisa membuat gambar kerja, mengajari kamu bisa membuat gambar 3 dimensi, mengajari kalian sampai bisa menghitung RAB atau rencana anggaran biaya. Karena itu nanti untuk bekal kalian di kelas 3 untuk PKL. Untuk PKL. Nah, jangan sampai nanti kamu PKL itu menjadi lucu. Bu Guru selalu bilang lucu. Kenapa Bu kok lucu? Karena kamu masuk ke tempat kerja sebagai murid magang, tapi tidak tahu apa-apa. Kan menjadi lucu nanti. Kamu dikasih tugas apa-apa nggak bisa, mau bertanya juga nggak tahu apa yang akan ditanyakan. Nah, itu kan jadinya lucu. Nggak tahu, tapi tidak tahu, yang tidak tahu itu apa? Bingung kan? Kalau kamu tidak tahu akan sesuatu, kamu bisa bertanya. Jadi ketika PKL itu status kamu kan masih siswa. Kemudian memang kita minta tolong ke industri untuk membimbing kalian. Berarti ketika kamu baru praktek, bertanya itu adalah hal yang sangat wajar. Kamu bahkan wajib bertanya kalau tidak tahu. Karena nanti akan ada perbedaan ketika kamu belajar di sekolah dengan ketika kamu menerapkannya di industri. Nah, karena itulah kamu nanti harus banyak bertanya sama pembimbing di industri. Tetapi ketika pas pelajaran kamu tidak sungguh-sungguh, tidak berusaha memahami materi, kan tidak tahu apa-apa. Ketika di industri mau PKL, kamu tidak tahu harus bertanya apa. Nah, itu kan yang Bu Ani bilang lucu. Mau tanya aja nggak tahu harus bertanya apa. Jadi gitu. Jangan malu untuk bertanya. Sekarang tuh jangan malu untuk bertanya. Jadi nanti kalian akan saya ajari 2 hal itu. Terus pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti ada banyak cara. Salah satunya ini nanti dengan Vicon seperti ini. Kedua dengan WhatsApp group. Di WhatsApp nanti jangan hanya ketika Bu Guru ngasih materi, kamu kemudian, ya Bu, baik Bu, langsung dibaca. Kalau itu berupa video langsung dilihat. Nah, ketika melihat atau membaca nggak tahu, langsung bertanya. Itu kalau pakai WhatsApp group. Kelas tim, nanti saya juga bisa upload video atau materi di kelas tim. Kalau nggak tahu langsung nulis di kolom chatting di tim. Bu, saya sudah baca di poin ini, saya nggak tahu, tanya. Kemudian, satu lagi nanti Bu Guru akan berusaha untuk selalu membantu kalian dengan video tutorial. Kalau sempat, nanti video tutorial saya sendiri yang bikin dengan suara Bu Ani sendiri. Tapi kalau tidak, saya ada teman-teman yang juga sudah punya banyak video tutorial. Bu Guru sudah ada channel YouTube. Di sana nanti sudah saya upload banyak video dari AutoCAD 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian RAB. Nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya Bu Ani. Boleh subscribe, boleh like, boleh hanya mengambil materinya, tidak apa-apa. Nanti linknya boleh kalian simpan. Karena kalau kalian download video itu satu-satu, kamu butuh penyimpanan yang banyak.
Nanti bisa dilihat di situ. Terus sering juga saya seperti ini. Kalau ada yang bertanya, saya perlu menjelaskan dengan video, nanti saya minta tunggu sebentar, tak buatkan dulu. Nah, dengan kesempatan seluas-luasnya dan dengan cara yang bermacam-macam, Bu Guru berharap kalian akan lebih mudah menerima materi dari saya. Karena dari kuesioner di link office form kemarin, banyak yang menyampaikan ke Bu Hani, kesulitannya apa ketika PJJ? Bu, susah Bu memahami materi. Iya, Bu Guru sangat maklum. Kadang-kadang kan ada Bapak Ibu Guru yang hanya ngasih PDF gitu kan. Ngasih PDF, terus langsung tugas. Begitu kan, banyak yang seperti itu. Nah, Iya, Bu. hampir semua itu menyampaikan ke Bu Hani kesulitan memahami materi. Ada satu yang bilang stres di kelas ini atau bukan, nggak usah tunjuk tangan. Jangan stres, terlalu eman kalau stres, kalian masih muda. Yang penting jaga semangat. Kalau nggak tahu tanya. Kalau bertanya Bu Guru sih lebih suka kalau kalian tanyanya di grup. Jadi misalnya Theodora tanya di grup, Bu, saya kok bingung ya Bu kalau mau membuat gambar dinding, membuat arsirnya bagaimana misalnya. Kebetulan kok Farhan juga agak bingung, tapi belum sempat tanya ke Bu Hani. Nah, kalau di grup kan saya memberikan penjelasan di grup, yang lain juga ikut membaca. Atau kalau dijelaskan lewat tulisan, Bu, saya masih belum paham. Ya, nanti saya buatkan video, temannya bisa baca. Tapi semisal, saya kalau tanya di grup malu, Bu. Kok enggak? Kalian tuh kadang-kadang aneh, temennya takon beneran malah dibully. Maksudnya gojek, tapi kadang-kadang kalau pas temennya perasaannya nggak enak kan jadi baper ya kan? Jadi baper kan malah jadi males belajar. Boleh nanti tanyanya japri ke Bu Hani. Kalau dari pertanyaan itu saya harus membuat videonya nanti saya share di grup. Jadi seperti itu. Nah, selama PJJ ini saya berusaha bagaimana caranya kamu tuh paham. Jadi jangan sampai nanti ketika PKL itu ada olok-olok, oh generasi COVID mula PKL raiso hopopo. Jangan seperti itu. Karena kalau sampai ada kata-kata seperti itu saya juga yang malu gitu. Jadi paham ya, nanti seluas-luasnya kamu boleh manfaatkan. Satu lagi, misalnya sudah tanya lewat WA, sudah dibikinkan video Bu Hani kok masih bingung, boleh kamu V-call saya. Pakai kelas tim berdua enggak apa-apa, terus kamu share screen kamu biar Bu Hani bisa lihat. Bu, saya tuh gini loh Bu caranya, kok masih belum bisa. Kalau kamu share screen ke Bu Hani, kan berarti saya bisa melihat apa yang kamu lakukan kan? Nah, boleh seperti itu juga boleh. Atau lagi, kok masih belum mudeng? Kamu WA Bu Hani, Bu saya datang ke sekolah boleh enggak? Walaupun ini kita tidak ada tatap muka, boleh. Asalkan jangan berkerumun, jangan banyak-banyak. Jadi kalau mau bertanya ke sekolah, janjian dulu. Misalnya, Anissa mau ke sekolah hari Selasa. Oh boleh, kamu datang jam sekian ya. Biar nggak barengan sama berapa orang. Misalnya hanya 3 orang, 4 orang nggak apa-apa barengan. Tapi kalau kemudian tidak konfirmasi ke Bu Hani, tahu-tahu datang gembruduk, sekelas datang semua kan nanti jadi masalah buat saya. Terus satu lagi, kalau memang harus perlu datang ke sekolah, selama belum ada pengumuman resmi kita boleh tatap muka, datang ke sekolah itu pakai baju bebas rapi, tidak usah seragam. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kira-kira pembelajaran yang akan dilakukan, terutama di mapelnya Bu Hani nanti. Di APL, saya sama Bu Santi. Sudah kenal ya sama Bu Santi? Kebetulan beliau hari ini sudah ya. Hari ini kayaknya bisa gabung nggak? Karena putranya baru sakit, Bu Santi. Nah, terus nanti yang Bu Santi itu ahlinya di SketchUp. Jadi kalau SketchUp lebih pinter Bu Santi. Karena Bu Guru tahun-tahun kemarin ngajarnya di kelas 3. Jadi SketchUp kelas 2 itu saya bisa tapi tidak sepinter Bu Santi. Kemudian yang EBK, estimasi biaya konstruksi, nanti sama Pak Supriyono. Tahu kan Pak Supriyono?
Ketua jurusan kita? Tahu, Bu. Tahu. Tapi mulai tahun ini ketua jurusannya nanti sama Bu Ani ya. Kalau tahun kemarin sama Pak Supri. Nah, terus itu tentang metode. Nah, sekarang sebelum saya lanjut tentang pembelajaran, apakah ada yang mau disampaikan atau ada usul, Bu? Misalnya ada yang pengen, Bu, setiap kali pelajarannya Bu Ani Vicon terus aja gitu. Misalnya ada yang pengen seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya beri waktu. Boleh raise hand dulu biar tidak barengan ngomong. Prisma ini raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan? Prisma? Halo, Prisma? Atau nggak sengaja terpencet raise hand? Nggak sengaja kepencet, Bu, itu, Bu. Nggak sengaja kepencet. Tapi kalau mau bertanya boleh. Atau yang lain? Ada? Nanti video-video ada yang saya posting di YouTube saya, ada yang di stream. Jadi Office 365 itu punya fasilitas channel video kayak YouTube namanya stream. Nah, jadi nanti bisa di stream, bisa di YouTube, atau mungkin saya upload di dua-duanya. Karena kadangkala kan namanya aplikasi pas stream susah di YouTube bisa. Jadi nanti bisa seperti itu. Itu. Kemudian selanjutnya, nggak ada benar yang mau menyampaikan ke Bu Ani, misalnya, Bu, saya pengennya begini, Bu, atau menyampaikan keluhan di PJJ tahun kemarin, biar nanti di tahun ini kita bisa memperbaiki. Nggak ada? Theodora, ada yang mau disampaikan? Saya mau nanya aja, Bu. Boleh. Yang kemarin di form itu ada apa pendataan rumahnya bisa untuk belajar kelompok nggak itu? Apa mau dibikin kelompokan gitu atau gimana? Oh ya, Gitu aja. ya nanti akan saya buat kelompok setelah ini. Ya, nanti setelah ini, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, nanti kita bentuk kelompok. Yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi nanti begini. Ketika pembelajaran ini berlangsung, nanti kalian akan saya buat kelompok-kelompok kecil, anggotanya 2-3 orang saja. Karena sekarang kan lagi pandemi, kita nggak boleh kumpul banyak-banyak. Maksimal 3 orang. Dan ketika mengerjakan tugas-tugas, Bu Ani sarankan kalian melakukannya dalam kelompok, walaupun tetap pekerjaan individu. Kan nanti tidak semuanya tugas kelompok, ada yang tugas individu. Jadi ada diskusi, kerja bareng teman-teman, tapi tetap mengerjakan sendiri-sendiri sebagai tugas individu. Nah, di sini nanti misalnya si A tidak punya laptop, si B punya, lah nanti kita bisa saling sharing, membantu temennya untuk gantian memakai laptop. Tapi bukan copy paste loh ya. Insya Allah saya sama Bu Santi kalau copy paste itu akan tahu. Karena kan di Bu Ani nanti file-file yang dikumpulkan bisa berupa file AutoCAD, bisa berupa PDF. Kan bisa saja misalnya Ria satu kelompok sama Ilham. Yang mengerjakan Ilham. Ria selak kemerungsung, ngopi punya Ilham. Diganti Siti, misalnya keterangannya huruf yang Ilham pakai Times New Roman, Ria diganti jadi Arial misalnya. Insya Allah nanti saya tahu seperti itu. Jadi ada sesuatu di file itu yang bisa menunjukkan ini copy paste atau enggak. Jadi tolong. Selain sebenarnya sih saya bisa tutup mata, terserah mau copy paste. Tapi nanti efeknya ketika kamu harus bekerja atau kamu PKL, kamu nggak bakal tahu apa-apa. Jadi gitu ya, tolong nanti jangan copy paste. Walaupun kerjanya bareng, jangan copy paste. Kecuali kalau memang Bu Ani minta itu sebagai tugas kelompok, berarti submit-nya satu kelompok dikasih nama anggota-anggota kelompok. Satu kelompok satu dikasih nama anggota. Jadi seperti itu. Nah, nanti waktu mengerjakan tugas, kan kemarin saya sudah tanya,
mungkin nggak rumahnya dipakai untuk mengerjakan tugas. Karena kan bisa saja rumah ada di pinggir jalan besar atau mungkin orang tuanya usahanya ada karyawan banyak di rumah kan mungkin agak lebih bising kan situasinya. Nah, itu maksud saya nanti kerja kelompoknya di salah satu tempat itu. Terus kalau pas kerja kelompok kalian berkumpul, prokes harus ketat. Biasanya nanti kalau Bu Ani ngasih tugas diskusi, saya akan minta foto-foto atau bahkan video ketika kamu melakukan diskusi. Nah, di situ nanti Bu Ani akan lihat kamu prokes atau enggak, kamu bekerja beneran atau enggak. Jadi nanti akan seperti itu. Walaupun kita jauh, saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendampingi kalian. Kalau perlu misalnya ya, misalnya sekelompok bertiga, Dita, Dava, sama Ria. Kemudian kalian kerja kelompok, kok di situ ada kesulitan. Kontak dulu lewat WA. Bu, boleh nggak saya sekarang vikon? Ada yang mau saya tanyakan. Karena Bu Guru juga akan berusaha ketika pas pelajaran itu saya standby untuk kalian. Misalnya vikon, Bu, saya mau tanya. Oh, boleh. Seperti itu boleh. Pokoknya, apa sih yang enggak buat kalian? Gitu. Nah, kan luwi wong yang-yangan toh Bu Guru. Lah, Bu Guru sudah seperti itu. Kamu nanti nggak sungguh-sungguh kan, kasihan saya. Nah, terus misalnya kamu kerja sampai malam. Jam 12 masih asik nih. Kok penasaran saya pengen mengerjakan. Tiba-tiba muncul pertanyaan. Wah, jam 12 Bu Ani udah tidur nih. Saya padahal mau tanya. Kalau tanya besok pagi takut keburu lupa. Nggak apa-apa, malam-malam itu kamu tulis saja di WA. Bu, saya ada kesulitan ini. Di screenshot komputernya. Atau kamu bikin rekaman dikit kirim ke saya. Mungkin saat itu saya tidur nggak bisa membaca. Tapi besok insya Allah ketika saya membaca akan saya jawab. Boleh. Jangan takut mengganggu malam-malam. Cuman kalau WA jam 1 malam, saya belum balas, jangan baper ya. Terus baper, wah Bu Ani ini loh, rantang dibales sih, gitu. Ya enggak, nanti paginya akan saya balas. Jadi seperti itu. Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Dan jangan sungkan untuk berpendapat. Nah, sekarang akan saya share screen dulu untuk melihat data yang kemarin untuk kita nanti bentuk kelompok ya. Jadi di situ kelompoknya nanti lebih terutama karena kedekatan domisili. Jadi kalian biar nggak perlu jauh-jauh. Saya share dulu. Sudah kelihatan belum ini? Kelihatan tulisannya? Layarnya? Sudah, Bu. Udah, oke. Saya gedekan dulu biar kelihatan. Ini saya sudah coba kelompokkan berdasarkan kedekatan domisili, tapi nanti bisa kita diskusikan kalau ada yang perlu dirubah. Nah, ini sebentar. Johan Triwicaksono, ada enggak nih? Johan. Halo, Johan. Johan, ini Bayat Beluk. Yang deket sama Johan siapa? Mungkin sama ini, Restu Awang ya? Restu Awang, ada enggak Restu? Ada, Bu. Ada. Restu nanti sekelompok sama Johan ya? Ya. Jimbong ke Beluk kan nggak terlalu jauh ya? Johan Iya, Bu. dan Restu. Kemudian Dita Ayu, ini di Ceper, Delimas. Kalau sama Ilham yang di Karangdowo gimana? Dita, ada enggak Dita? Iya, Bu. Oke, Dita sama Ilham. Kemudian ini ada 3 yang di Jatinom, Kerajaan, Glagah, Kayumas. Ini domisilinya saya kira nggak terlalu jauh ya, satu kecamatan. Ini bertiga satu kelompok. Ada Anissa, Puput, Malika.
Ada ini? 3 orang ini, Puput. Malika kayaknya tadi ada. Ada, Bu. Ini bertiga ya kalian? Iya, Bu. Anissa, Malika, ini sambil saya catat, nanti saya rekap lagi, nanti malam saya share di grup. Kemudian Prisma. Prisma ini di Kalikotes nih, gemblekan. Ini Bu Ani Kalikotes, apa Prisma sekelompok sama Bu Ani? Aduh, jangan, Bu. Iya, sekelompok sama Bu Ani. Prisma. Prisma sama siapa nih yang Kalikotes? Tadi Restu sudah sekelompok sama yang di Mbeluk. Gemblekan. Gemblekan tuh utara ya, dekat kecamatan. Sama siapa nih Gemblekan? Gemblekan. Klaten Utara ada enggak nih? Kalau yang Mita Karanganom nih, Karanganom mana ini, Mbak? Mita Aulia, Mifta. Halo, Mifta? Atau ini, Prisma satu kelompok bertiga sama Mifta dan Robi ya? Ya, Bu. Ya, Prisma, Mifta, dan Robi. Kemudian Restu Awang sudah. Dava sama Nastiti jadi satu ya, sama-sama gempol. Dava Iya, Bu. dan Nastiti. Kemudian Fadilah sama Farhan Munif jadi satu kelompok ya. Gimana Farhan tadi ada? Dalam, Bu. Kamu sekelompok sama Fadilah, oke? Oke. Oke. Kemudian Nastiti sudah. Ilham Karangdowo. Yang dekat sama Ilham siapa nih? Ilham. Atau Ilham nanti cari yang lain dulu. Sekarang ini Rindra sama Rizka Septianti. Ini Karangnongko sama Basen kayaknya deket ya ini. Iya. Ya, Rindra sama Rizka. Kemudian ini Keputran sama Santan Kemalang. Ini 3 orang ya. Hikayat Virgi, Neri sama Rido. Neri ini lagi sakit, nanti tolong dikasih tahu. Hikayat. Ada kan ini Hikayat atau Rido? Neri. Ada, Bu. Oke ya, kamu bertiga ya. Kemudian, Iya, Bu. oke. Siska sama Silvi. Karanglo sama Gumulan. Jauh nggak nih? Karanglo itu utara ya? Dekat stadion, Bu. Karanglo itu dekat stadion. Iya. Terus sama Klaten Tengah Gumulan. Nggak apa-apa ini sekelompok berdua ya? Jauh, Bu. Oh jauh. Sek. Karanglo ini ngendi to, Jauh. Mbak? Dekat stadion mana sih? Stadion Trikoyo itu loh, Bu. Oh, ke barat ya. Terus yang satu Gumulan. Bentar, atau Kalau sama Senden mah dekat Senden, Bu. Karanglor malah deket sama Senden. Iya. Terus sekarang Silvi sama siapa nih yang deket? Silvi, halo Silvi ada? Itu kelompoknya maksimal 3 orang atau 4 orang ya, Bu? 3. Silvi sama siapa yang deket? Kalau dari sini dekatnya sama Mifta, kalau enggak Prisma.
Miftah sama Prisma. Prisma. Prisma tadi satu kelompok bertiga sama Miftah ya? Atau gini, Iya, Bu. Miftah sama Robi, Silvi sama Prisma ya? Jadi dua-dua. Iya, Bu. Saya sama Silvi aja, Bu. Sik. Iya, Bu. Silvi sama Biar sama-sama cewek. piye, sik, baleni. Saya sama Miftah aja, Bu. Ya, Bu. Silvi sama Miftah, Ya. terus Prisma sama Robi. Ya. Oke. Ya, Bu. Ya, dah. Terus sekarang ke bawah lagi. Siska sama siapa tadi, Siska? Belum tahu, Bu. Siska deketnya sama mana? Senden? Iya. Atau Siska sama yang Senden siapa nih? Sama Theodora? Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, sama Theodora ya. Siska sama Theodora. Ya. Bu, Ya? tapi saya lebih deket sama Avinas itu, Bu, sama Noval. Maksudnya deket gimana? Ini yang penting tempat tinggalnya dulu. Masih ya, masih satu daerah Senden. Oh iya, ini kan ada 2 Senden. Maksudnya biar Siska juga ada teman satu kelompok. Karena kalau Mayungan, Kemit itu sebelah mana sih Kemit? Nggak apa-apa ya. Kuaren, Bu, kuaren. Kuaren. Theodora sama Siska nggak apa-apa ya? Oh ya, Ya. nggak apa-apa. Terus nanti Noval sama Avinas. Iya, Bu. Kemudian Noval sama Avinas sudah. Ini bertiga. Ini bertiga jadi satu ya kelompoknya. Ahmad Mas'ud, Anas Fikri, sama Isnan. Oke? Ahmad. Kemudian Anas. Kemudian Isnan. Dah. Noval sama Theodora sudah. David tadi udah dapat kelompok belum? Ini dulu, Dian Agustina sama Rizky. Ini satu kecamatan nih. Dian, Agustina, dan Rizky. Dah, berarti yang belum saya tandai merah nih. David belum ya tadi? David ada enggak nih? David, Ria Umi ada, Ria Umi? Ada, Bu. Ria Umi paling deket kemana ya? Ini kamu agak jauh nih. Ini saya sekelompok sama Dian sama Rizky aja. Soalnya rumah saya sama Dian lumayan deket, Bu. Oh, jadi masuk kelompok ini Cuma ya? beda kecamatan. Ya. Deket yang Tulung, oke. Ria Umi. Nah, terus David, ada David? David, halo? David ini tengah kota nih, Sungkur, mau sekelompok sama siapa? Bentar. Di atas tadi ada yang udah belum? David, halo David. David masuk ke kelompoknya Noval sama Avinas ya? David ini ada enggak nih?
Nah, gini kalau Vicon Bu Ani ditinggal nggak tahu nih. Saya masukkan kelompoknya Nova sama Afinas, David. Kemudian Muhammad Firda. Halo Muhammad Firda. Ya, kamu deket ke siapa kamu? Muhammad Firda. Halo Muhammad Firda. Kali Tengah Wedi. Kali Tengah Wedi. Kali Tengah Wedi, sebentar. Kali Tengah Wedi. Kalau masuk kelompoknya Johan gimana? Ini agak jauh-jauh semua ini. Muhammad Firda. Halo, Muhammad Firda. Iya, Bu. Gimana? Kali Tengah. Badan naon apa, Bu? Itu agak jauh nggak apa-apa? Atau yang lebih dekat lagi ada nggak? Senden. Jangan ke ini ah. Kelompoknya Johan tuh belok. Jimbung ya. Johan tadi sama Restu Jimbung. Ya udah, masuk kelompoknya Johan ya. Masukkan Jimbung. Johan, Iya, Bu. Restu sama Muhammad Firda. Kayaknya udah semua. Ada yang belum masuk kelompok? Sudah semua ya kayaknya. Oke. Kalau sudah semua, jadi nanti kelompok ini diingat-ingat untuk mapel EBK juga nanti pakai ini. Masih ada masuk? Bu, maaf Bu. Ya. Siapa ini? Dian Agustina Bu. Dian Agustina. Gimana? Tadi jaringannya pas jelek Bu. Oh gitu. Kamu nanti sekelompok Iya. sama Rizky sama Lia Umi ya. Halo? Saya hadir, Bu. Siapa Rizky? Saya hadir. Iya, Bu. Kamu udah bisa masuk kelas tim atau gabung sama Dian? Gabung sama Dian, Bu. Oke, ya nanti yang kelas tim nanti kita ini lagi biar segera bisa masuk. Jadi kamu Dian, Rizky sama Ria Umi ya, kelompok nanti. Iya, Bu. Oke, ya berarti semuanya sudah. Oke, terima kasih. Jadi kelompoknya sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya, tadi kan Bu Ani baru cerita tuh nanti seperti apa kira-kira. Nah sekarang kira-kira gambar kerja itu seperti apa tuh? Kamu lihat dulu, biar nanti ada bayangan besok tuh mau gimana. Aku harus bisa. Nah, saya tunjukkan. Kelihatan? Kelihatankah di layar kalian? Halo? Masih Excel Bu. Oh, masih Excel? Agak delay juga di sini ya. Bentar, tunggu sebentar. Masih Excel lagi? Iya. Masih Oh, Bu. bentar, kalau gitu saya stop screen dulu, nanti saya ulang. Biasanya begitu. Ya. Sebentar, saya ulang saja. Sekarang? Sudah Bu. Oke, nah. Jadi nanti AutoCAD itu kita gunakan untuk membuat gambar kerja seperti ini. Jadi sampai hari ini perangkat lunak atau software yang paling bagus, paling nyaman untuk membuat gambar kerja adalah menggunakan AutoCAD.
dari mulai gambar denah. Kemarin sudah mulai gambar denah sama Pak Roso? Sudah. Di Sudah. YouTube Wani ada nanti langkah-langkahnya, tapi nanti saya jelaskan juga. Terus gambar potongan, kamu lihat di sini, kita kalau membuat gambar potongan, gambar apapun itu, ya denah, ya tampak, ya potongan, itu harus sedetail ini. Kamu lihat nih di sini, semuanya tertulis dengan detail. Nah, untuk bisa menggambar seperti ini, kamu harus paham tentang konstruksi bangunan. Harus memahami tentang gambar teknik. Nah, jadi pelajaran saya itu didasari dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kemarin kelas 1 sudah dapat dasar konstruksi bangunan toh? Sudah belajar tentang apa itu pondasi, apa itu kolom, apa itu slope, sudah? Sudah ya? Nah, pengetahuan itu nanti akan terpakai terus, seperti ini. Jadi intinya ketika kita membuat gambar kerja, itu harus selengkap mungkin dan harus informatif. Karena apa? Karena kalau misalnya Farhan menggambar di sini, kemudian lokasi rumah itu ada di Surabaya, yang mau dikerjakan tuh tanahnya di Surabaya, yang membuat gambar di Klaten. Kebetulan yang melaksanakan di Surabaya itu Noval misalnya. Nah, berarti kan Noval menerima gambar dari Farhan. Tanpa harus Farhan itu datang ke sana untuk menjelaskan, Noval melihat gambarnya itu sudah paham. Oh, nanti harus begini, pondasinya dalamnya sekian, lebarnya sekian. Nah, itu diketahui dari mana? Dari gambar yang ada. Makanya ketika membuat gambar kerja, itu semuanya harus komplit, harus lengkap. Intinya itu. Kedua, nanti kalau sudah terbiasa, harus cepat juga. Tapi untuk pertama, cepatnya mungkin belum terlalu saya nilai. Nanti benarnya dulu yang akan saya nilai. Melihat gambar ini tidak usah pusing dulu. Nanti ada langkah-langkahnya mulai dari yang gampang. Nah, ini yang sederhana. Ini hanya rumah tipe 36 aja yang digambar ada sekian banyak ini. Ini tipe 36 saja. Kemudian saya ada contoh gambar lagi. Kelihatan? Berubah? Kelihatan nggak nih? Sudah bukan tipe 36. Kelihatan, Bu. Kelihatannya. Di sini ada yang rumahnya Tulung. Ini adalah gambar SMK Tulung. Dulu perencananya saya. Nah, ini unitnya sudah banyak sekali. Kamu nanti pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Jadi di pikiran kamu harus bilang, saya pasti akan bisa. Nah, sebelum saya lanjut, setelah melihat dua contoh ini, kira-kira apa yang terbersit di pikiran kalian? Boleh raise hand, kemudian ngomong, boleh nuliskan di kolom chatting yang ada di Teams. Jangan terus pusing loh, apalagi stres. Kira-kira lihat dua gambar tadi, apa yang terpikir? Pengen bisa atau malah mutung? Pengen bisa. Pengen bisa ya? Yang lain? Itu kelihatannya ruwet, tapi sebenarnya gampang. Nanti satu demi satu, sedikit-sedikit akan saya ajari. Ada yang pengen menyampaikan setelah melihat gambar itu? Siska mungkin? Enggak, Bu. Enggak. Farhan, mau menyampaikan sesuatu? Apa yang terpikir di benak kalian? Jangan takut menyampaikan sesuatu, tidak akan saya marahin, tidak akan ada yang salah gitu. Hanya apa yang terbersit di pikiran. Kan saya yakin setelah melihat gambar tadi di pikiran kamu pasti akan terbersit sesuatu. Nah, itu tolong sampaikan ke saya. Kira-kira apa yang terbersit di pikiran kalian?
Bu, mau tanya, Bu. Oke, siapa ini? Saya Bu Noval. Noval. Ya, Noval. Gimana, Mas Noval? Waktu Ibu mengerjakan rencana itu, Mm-mm. Ibu butuh waktu berapa hari untuk menyelesaikannya? Saya, kalau Bu Ani, untuk yang rumah tipe 36 itu saya 2 hari selesai. 2 hari selesai itu saya kerjakan sambil masak, sambil diselani masak buat keluarga saya, diselani saya ngajar ke sekolah. Itu 2 hari selesai. Nah. Terus Untuk yang sekolah itu, Bu, berapa hari? kalau yang sekolah itu lama. Karena apa? Karena ada konsultannya di Jakarta yang ngorek-orek gambar saya. Jadi saya selesai, saya kirimkan email ke Jakarta, kemudian di sana nggak sesuai dikembalikan lagi, saya koreksi lagi, itu mungkin ada sekitar 2 hampir 3 bulan baru ACC. Jadi lamanya bukan karena saya lambat, tapi karena harus menunggu persetujuan. Kalau yang tipe 36, karena itu memang rencana saya, punya saya, milik saya, jadi saya langsung bisa kerja terus tanpa ada orang yang mengganggu. Nah, nanti ketika kamu mengerjakan tugas-tugas dari Bu Ani, tugas selesai dikirimkan lewat Teams, nanti akan dibuka sama Bu Ani, di situ nanti akan saya beri feedback. Oh Mas Noval, ternyata gambar pondasimu masih salah itu. Mungkin lebarnya kurang, terlalu tinggi untuk bebannya. Mungkin seperti itu kamu nanti benahi. Misalnya Mas Ilham gambarnya kok tebal tipis garisnya belum proporsional. Kan nanti ada video saya yang mengajari gimana ngatur tebal tipis garis biar bagus. Belum proporsional. Nah, saya kembalikan ke kamu. Kamu nanti bisa melihat feedback dari Bu Ani. Nah, feedback itu kan di situ ada masukan. Kamu perbaiki lagi, kirim lagi. Mungkin ada yang bertanya, Bu, berapa kali boleh perbaikan? Sebanyak yang kamu inginkan, asalkan saya belum harus mengumpulkan nilai ke kurikulum. Jadi misalnya besok ada tugas pertama, 2 hari kamu selesai kirimkan ke Bu Ani, langsung saya kembalikan, kamu perbaikan lagi, boleh terus. Dan nanti biasanya sebelum nilai rapot harus jadi, kurang 2 minggu gitu, semua tugas-tugas akan saya periksa semua. Mungkin ada perbaikan yang belum saya cek. Jadi nggak usah khawatir. Sampai kapanpun perbaikan masih akan saya terima. Paham ya? Ibu, terima kasih, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Pasti ada yang terpikir di pikiran. Hanya kalian tidak terbiasa untuk menyampaikan. Begitu kan? Ada yang raise hand lagi? Coba yang cewek mana nih? Dari tadi belum dengar suaranya kecuali Theodora. Saya mau tanya. Silakan. Kalau untuk tugas gambar itu instruksinya berupa contoh atau kata-kata gitu. Kayak misal harus bikin denah rumah berapa kali berapa gitu atau gimana? Ya. Pertanyaannya bagus ya. Di mapel APL dan PIB, ini kan sebenarnya ada 2 bidang. APL itu aplikasi perangkat lunak. Jadi di sini kamu diharapkan nanti menjadi drafter yang baik. Ketika menjadi drafter, itu berarti sudah ada contoh gambar, kamu tinggal mengulang. Tetapi di PIB, itu kamu harus bisa sedikit berpikir untuk merencana. Nah, nanti biasanya soal-soal dari saya kombinasi dari keduanya. Tapi ketika merencana pun nggak akan susah-susah. Karena sebenarnya di level SMK kayak kalian itu nanti ke depan tuh jadinya itu pertama drafter. Pekerjaan merencananya belum banyak. Bahkan setelah lulus, ini kakak kelasmu, itu dapat fasilitas untuk mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sebagai juru gambar. Itu kalau kalian ikut sendiri, itu bayar. Tapi karena sekolah ada kerjasama dengan PUPR, kita kemarin sudah 3 tahun itu diberikan gratis tanpa bayar. Semoga pas angkatan kalian besok masih gratis lagi. Itu hanya memindah gambar, Mbak. Jadi nanti saya kombinasi ya, nanti ada sedikit merancangnya, ada menggambar, tapi
pemahaman-pemahaman tentang ukuran pondasi, ukuran kusen, ukuran balok untuk kuda-kuda itu adalah yang sudah dipelajari di dasar konstruksi bangunan. Gitu. Gitu ya Mbak Theodora? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain ada? Kalau tidak ada, saya ada video. Jadi, ada 2 video. Nanti saya putarkan di sini. Sesudah itu nanti kalian saya beri link office form. Di link itu saya minta kamu mengisi atau menuliskan apa yang terbersit di pikiranmu setelah melihat video itu. Nah, yang terbersit itu boleh berupa pertanyaan, boleh berupa kok ternyata bagus begini, saya kepengen bisa dan sebagainya, boleh. Apapun yang terbersit di pikiranmu boleh dituliskan. Nah, sekarang ini nanti ada video, isinya hasil karya kakak-kakak kelas kamu, dan saya yakin kamu nanti pasti akan bisa membuat seperti itu. Saya share lagi. Bentar. Sudah terlihat tampilan layar? Sudah, Bu. Oke. Ini YouTube saya. Ini banyak yang bisa kamu ambil di sini. Dari AutoCAD 3D, 2D, kemudian Microsoft Team Tool juga ada. Nanti mungkin suatu saat kamu saya minta untuk mengumpulkan tugas, memanfaatkan kelas notebook, bisa ambil di sini. RAB juga ada. Nah, yang akan saya share, nanti ada 2 video pendek-pendek kok. Nah, ini. Ini Mas Roni ini udah kerja ini. Langsung lulus, langsung kerja. Ini pemiliknya ada di bawahnya. Mas Alvin ini kerja di Kalimantan sekarang. Ini DPIB angkatan pertama. Satu lagi punya yang gambar ini Mas Bagus sama Mas Roni. Nah, kita pernah merencanakan bengkel DPIB kita menjadi seperti ini. Kita pernah mencoba bikin seperti ini. Ini pakai SketchUp bisa bikin seperti ini.
jadi itu ya. Itu adalah hasil karya kakak-kakak kalian. Nah, gimana? Apa yang terlintas di pikiranmu setelah melihat itu tadi? Pengen bisa nggak? Pengen. Pengen. Nah, makanya di awal sudah Bu Hani sampaikan. Jaga semangat, jaga semangat. Kita memang belajar di situasi yang sulit. Nanti Bu Hani akan share linknya form di grup WA saja ya. Kemudian silahkan nanti kamu apapun yang terlintas setelah melihat video itu kamu tulis di situ. Banyak boleh. Harapan atau bahkan mungkin Bu, saya minta begini nanti pelajarannya. Nah, nanti kita ini. Oke. Terus yang untuk AutoCAD nanti yang perlu diinstal di laptop kalian. Sudah punya? Semua sudah menginstal AutoCAD di laptop atau komputernya? Belum, Bu. Belum. Oh, ada yang belum. Itu versi berapapun nggak masalah. Kalau Bu Hani pakai versi 2016 kalau nggak salah. Di sekolah biasanya yang dipakai 2013. Cuma nanti resikonya kalau kamu pakai versi yang tinggi, kebetulan pas di sekolah, mau dibuka di sekolah biasanya nggak bisa kalau versinya lebih mudah dari 2013. Jadi silahkan. Kalau ada kesulitan kamu bisa minta tolong Pak Widi di bengkel. Tahu Pak Widi kan? Pak Widi yang toolman di bengkel itu. Setahun nggak kalian jarak jauh terus ya. Jadi taunya cuman Bu Santi mungkin. Ya sudah, jadi itu nanti saya share di grup videonya, linknya saya share dua-duanya. Kemudian formnya Bu Hani minta tolong untuk diisi. Kamu tuliskan apa yang jadi keinginan kamu yang terbersit setelah melihat itu semua. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu seperti ini, baru nanti di pertemuan berikutnya saya belum hafal jadwalnya. Mungkin kita akan mulai sedikit demi sedikit belajar AutoCAD sampai nanti bisa membuat gambar seperti itu. Ini sampai jam segini masih bertahan 30. Jadi ini absennya saya bisa langsung download dari sini ya. Nah, saya rasa sudah cukup 1 jam lebih kita ketemu. Terima kasih banyak. Ada 30 yang masih standby di sini. Yang belum bisa mungkin karena terkendala sinyal atau bahkan ada yang sakit. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu bareng-bareng di Vicon maupun di pembelajaran dengan cara yang berbeda. Saya rasa saya cukupkan dulu sekian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau sekali lagi masih ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Jadi kita bisa melewati pandemi ini. Dan sesegera mungkin kita bisa ketemu langsung di sekolah. Belajarnya lebih enak nanti di sekolah. Tetap semangat ya. Amin. Jaga kesehatan, tetap semangat. Bangunnya pagi, siap-siap untuk sekolah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh live dari meeting ini. Saya akhiri dari sini ya. Kalau saya akhiri nanti kalian terlempar keluar semua. Terima kasih.